Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke inti materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rendra Sabril dengan NIM 2501627. Perkenalkan, nama saya Zalfa Emilia Lukmanendro dengan NIM 2501397. Perkenalkan, nama saya Farahila dengan NIM 2507819. Perkenalkan, nama saya Makaila Alberta Putri dengan NIM 25094. Nah, oke, mungkin tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Let's go. Dadah! Nah, jadi nih, buat kalian yang belum tahu, landasan yuridis atau hukum pendidikan merupakan segala sesuatu yang mengatur tujuan, isi, dan tata laksana pendidikan di Indonesia. Nah, fungsi dari hukum pendidikan itu sendiri itu untuk memastikan bahwa segala pendidikan yang terjadi di Indonesia itu memiliki legitimasi hukum dan bukan atas kepentingan atau kebiasaan tertentu, tapi berdasarkan peraturan yang mengikat secara nasional. Nah, strategis landasan yuridis pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, menjamin hak atas pendidikan. Seperti pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan negara juga wajib untuk membiayai pendidikan dasar serta mengusahakan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengatur sistem pendidikan nasional seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pengaturan tujuan, fungsi, dan struktur pendidikan. Yang ketiga yaitu menjamin profesionalitas pendidik. Seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengatur kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, serta hak dan kewajiban guru. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu mengatur standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan perubahannya mengatur tentang standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, penilaian, pembiayaan, dan juga pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu ada menguatkan pendidikan karakter. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 menekankan penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan. Nah, selanjutnya adalah contoh pengimplementasiannya. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar serta mengusahakan sistem pendidikan nasional. Contohnya itu dapat dilihat dari pemerintah yang menyediakan program wajib belajar serta mengalokasikan dana sekitar 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan, sehingga sekolah-sekolah tidak perlu memungut biaya pendidikan dasar dari para siswanya. Pelaksanaan landasan yuridis pendidikan Indonesia masih mengalami beberapa hambatan utama. Yang pertama yaitu peraturan belum berjalan dengan maksimal. Masih ada anak usia sekolah yang belum mendapat akses pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu yang kedua, penerapan sistem belum sesuai dengan kondisi daerah, sehingga beberapa kebijakan sulit untuk diterapkan di lapangan. Yang ketiga, kesadaran masyarakat masih rendah. Sebagian orang tua belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Lalu yang keempat itu ada faktor ekonomi keluarga. Anak yang dari keluarga kurang mampu, seringkali mereka terhambat karena mereka harus bekerja membantu orang tuanya. Dan yang kelima itu ada motivasi belajar menurun. Kurangnya dukungan dari lingkungan meningkatkan risiko putus sekolah. Oke teman-teman, kalau kita bicara soal pendidikan, tentunya kita nggak bisa lepas dari yang namanya aturan. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mungkin kayak, sebenarnya aturan tuh datang dari mana? Terus juga siapa yang bikin? Dan kenapa ada aturan yang kedudukannya tuh lebih tinggi daripada aturan lain? Nah, disinilah kita bakal belajar soal konsep hierarki peraturan pendidikan. Sederhananya sebenarnya, hierarki peraturan itu ibarat susunan lantai dalam sebuah gedung bertingkat. Lantai paling atas punya otoritas yang paling besar. Dan semua lantai di bawahnya harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan di atas. Nggak ada tuh cerita lantai bawah bisa mengalahkan lantai yang paling atas. Dengan logika itulah seluruh sistem hukum pendidikan kita bekerja. Nah, dimulai dari yang paling atas. Di puncak hierarki ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ini adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan bidang pendidikan nggak lepas dari itu.
Dua pasal yang paling relevan adalah pasal 28C yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri mereka melalui pendidikan. Dan pasal 31 yang menegaskan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan serta mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor ini. Karena posisinya sebagai konstitusi, semua peraturan pendidikan di bawahnya tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kalau ada yang bertentangan, maka peraturan itu bisa dinyatakan tidak sah. Lalu kita lanjut ke level 2, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang ini adalah satu tingkat di bawah konstitusi. Ada undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama juga Presiden. Nah, di dunia pendidikan, dua undang-undang yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini tuh mengatur hampir seluruh aspek pendidikan dimulai dari jenjang kurikulum, hak, kewajiban, hingga pengelolaan lembaga pendidikan. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang secara khusus mengatur kualifikasi, hak, kewajiban, dan perlindungan profesi pendidik. Undang-undang ini sifatnya masih cukup umum dan prinsipil. Ia meletakkan fondasi dan arah kebajikan tapi belum menjelaskan teknisnya secara rinci. Lalu kita lanjut ke level 3 di hierarki piramid ini, yaitu ada peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP. Untuk menjabarkan undang-undang secara lebih teknis, nah inilah dibuat peraturan pemerintah oleh Presiden. PP hadir untuk mengisi celah antara norma yang luas dalam undang-undang dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Contohnya adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merinci 8 standar yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Kalau undang-undang adalah peta besar yang menunjukkan tujuan, maka peraturan pemerintah itu bisa dibilang sebagai panduan perjalanan yang menjelaskan rute dan langkah-langkahnya. Lalu kita lanjut ke level 4, ada peraturan menteri. Nah, lebih teknis lagi, peraturan menteri ini terkhususnya itu Permendikbud. Ini tuh mengatur segala hal-hal operasional di lapangan. Aturan soal kurikulum, sistem penilaian, zonasi penerimaan peserta didik baru, hingga standar sarana dan prasarana sekolah, semua itu lahir di hierarki di level ini. Peraturan menteri bisa berubah lebih cepat dibanding dengan undang-undang ataupun PP, karena ia lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan pendidikan yang selalu berkembang setiap waktu. Ini yang sering kita rasakan ketika ada pergantian kebijakan pendidikan seiring bergantinya menteri. Lalu kita lanjut ke hierarki yang paling bawah, itu ada peraturan daerah. Nah, karena Indonesia ini menganut sistem otonomi daerah, karena itu juga pemerintah provinsi ataupun kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah di bidang pendidikan. Perda ini mengatur hal-hal yang lebih kontekstual sesuai kondisi dan kebutuhan daerah mereka masing-masing, seperti kebijakan sekolah, gratis, atau program wajib belajar di suatu daerah. Namun, tentunya, kebebasan ini tetap ada batasannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan jika terbukti bertentangan, maka perda tersebut bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat.